Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asah. Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya pilih di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan buat kita. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita ini saya mengambil satu tema, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Tema kita adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau kita menyimak dalam ayat 1a dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, Tuhan sering menggambarkan Tuhan sebagai gembala dan bangsa Israel sebagai domba-dombanya secara kolektif atau secara keseluruhan. Secara keseluruhan, bangsa Israel disebut sebagai domba-dombanya dan Tuhan disebut sebagai gembala secara kolektif. Akan tetapi, ini kita bisa melihat di dalam Mazmur. Misalnya di dalam Mazmur pasal 78 ayat 52. Pasal 78 ayatnya yang ke-52 dikatakan, disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Nah, selain itu juga kalau kita melihat di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-11 dikatakan, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dari dua ayat ini menjelaskan bahwa umat Israel disebut sebagai domba-dombanya dan Tuhan disebut sebagai gembala yang memimpin domba-dombanya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks bacaan kita ini Tuhan menggembalakan domba. Dalam konteks ini mengacu kepada spesifik atau mengacu kepada Daud. Di sini Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Kata ku di sini mengacu kepada Daud, atau dengan kata lain, Daud memberikan pengakuan bahwa
Tuhan adalah gembalanya. Tuhan adalah penuntunnya, sehingga dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Nah, pengakuan Daud ini lahir atau muncul bukan dalam situasi yang menyenangkan, bukan dalam situasi yang penuh dengan kebahagiaan, bukan dalam situasi yang penuh dengan sukacita sehingga Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembalaku, tetapi proklamasi Daud ini muncul pada saat Daud sedang dalam kesulitan. Daud sedang dalam situasi penderitaan. Daud dalam situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Daud karena dia sedang berada dalam sebuah pelarian dari kejaran Raja Saul yang hendak membunuhnya. Raja Saul yang hendak membunuhnya, sehingga Daud pada situ itu dalam situasi yang begitu menakutkan. Baik secara psikologis, dia sangat ketakutan karena dikejar oleh Raja Saul. Sehingga ini tentu membuat dia berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, tidak menyenangkan. Di dalam situasi ini, di dalam perenungan ini, di dalam refleksi ini, Daud memproklamasikan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Proklamasi ini muncul dalam situasi yang tidak menyenangkan. Daud memproklamasikan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud meyakini bahwa Tuhan yang adalah gembalanya, Tuhan itu juga yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan yang adalah gembalaku, Tuhan itu juga yang akan memimpinnya, memberkatinya, dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga kalau kita melihat dari ayat 1b sampai 3a, di situ menjelaskan tentang Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Daud di dalam situasi yang tidak menyenangkan itu. Sehingga dikatakan, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan mencukupkan kebutuhan Daud. Padang yang berumput hijau, air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sehingga apa? Sehingga takkan kekurangan aku. Sehingga baik secara jasmani maupun secara rohani dicukupkan Tuhan bagi Daud. Sehingga apa? Daud takkan berkekurangan. Sehingga Daud berkata di dalam ayat 1b dikatakan, takkan kekurangan aku. Berarti berkecukupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaanlah, bagaimana cara agar takkan berkekurangan? Kalau kita melihat dalam konteks bacaan kita secara khusus, di dalam pasal 23 ayat 1b, 1a sebagai penyebab takkan kekurangan aku. Bagaimana cara takkan berkekurangan aku? Tuhan adalah gembalaku merupakan sebab yang mengakibatkan takkan kekurangan aku. Daud takkan berkekurangan. Mengapa? Karena Tuhan
adalah gembalaku. Bahkan seorang penafsir mengatakan bahwa ayat 1 ini merupakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Daud takkan kekurangan aku. Mengapa? Karena Tuhan adalah gembalaku. Oleh karena Tuhan adalah gembalaku, oleh karena Tuhan adalah gembalanya, maka takkan kekurangan aku. Bagaimana cara agar takkan berkekurangan? Bagian yang kedua yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Bagaimana cara agar takkan berkekurangan? Takut akan Tuhan. Dan bagian yang berikut, bagaimana agar takkan berkekurangan? Bagian yang ketiga yaitu orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 34 ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan bagian yang keempat, bagaimana cara agar takkan berkekurangan? Yang keempat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Misalnya kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, Yesus memproklamasikan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi kebutuhanmu akan ditambahkan kepadamu, akan dicukupkan kepadamu oleh Tuhan yang adalah gembalaku. Di sini Daud meyakini dengan iman bahwa Tuhan yang adalah gembalanya itu, Tuhan itu juga yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Bahkan Tuhan itu juga yang akan membaringkannya. Tuhan itu juga yang akan membimbingnya. Dan Tuhan itu juga yang akan menyegarkan jiwanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bagian berikut Daud menyadari bahwa dia tidak akan memiliki kekurangan karena Tuhanlah yang akan mencukupkannya. Bagian yang kedua, bagian yang ketiga yaitu Tuhan tidak hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Daud, tetapi Tuhan juga memimpin dan menjaganya. Tuhan itu yang sama juga, Tuhan itu juga yang akan memimpin dan menuntunnya di jalan yang benar. Kalau kita melihat di dalam ayat 3b sampai dengan ayatnya yang keempat, dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang memimpinnya. Tuhanlah yang menuntunnya. Dan di dalam tuntunan itu, Tuhan menuntun di jalan yang benar. Tuhan menuntun bukan di jalan yang tersesat, tetapi Tuhan menuntun di jalan yang benar.
Meskipun berada dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, ini menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang menakutkan. Jangan takut. Tuhan yang memimpinmu. Tuhan itu juga yang akan menjagamu, memberkatimu dalam situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan Tuhan tidak hanya memimpin dan menjaga, Tuhan itu jugalah yang memberkati kehidupan Daud.